Halo Sound Engineer Indonesia, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dengan satu tips grounding sound system bagian kedua untuk teman-teman semua. Semoga kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi di dalam aplikasi keseharian kita sebagai seorang profesional. Baik, yang pertama yang akan muncul dari pertanyaan teman-teman yaitu di mana kita harus memasang ground. Yang pertama tentu adalah venue atau tempat event-event kita, baik itu indoor maupun outdoor. Semua rental profesional harus menggunakan sistem grounding yang benar. Yang kedua yang banyak dilupakan oleh teman-teman yaitu sistem grounding kelistrikan di gudang teman-teman. Banyak dilupakan. Ujung-ujungnya adalah seringkali kerusakan timbul bukan pada saat event tetapi sepulang event. Karena kenapa? Pada saat event berjalan baik-baik saja, sepulang dari event, satu syarat ketentuan tugas daripada kita sound engineer adalah memeriksa peralatan tersebut dalam kondisi sehat atau tidak. Anda masuk ke gudang, Anda colokkan di listrik yang tidak ada groundnya, maka terjadilah kerusakan pada saat Anda mencoba perangkat tersebut di gudang teman-teman. Jadi poin yang kedua yang banyak dilupakan dan diremehkan, padahal ini juga bisa merusak perangkat jika Anda tidak menggunakan grounding di gudang teman-teman. Pada saat Anda melakukan servis perbaikan di gudang, maka listriknya tentu haruslah baik. Yang ketiga yaitu fix instalasi. Instalasi project-project yang tetap permanen, mutlak harus menggunakan grounding. Berapakah besarnya? Yaitu berkisar di antara tegangan antara ground dengan 0 atau netral. Tidak boleh melebihi daripada 5 volt. Oke, semakin mendekati 5 volt, semakin kemungkinan rentan kerusakan terhadap sistem digital besar sekali. Kalau terhadap mixer atau sistem analog tidak ada masalah. Oke, yang berikutnya yaitu Pak Jo, ini banyak satu kondisi di lapangan di mana kita mengukur arde ground tersebut tidak bisa mencapai yang kita inginkan. Misalnya, yaitu tidak bisa mendekati 5 volt Pak Jo. Oke, cara memperbaiki ground yang pertama yaitu gunakan atau tambah dalamkan pasak arde yang Anda pasang. Saya merekomendasikan sistem pasak atau ukuran pasak seperti ini, kurang lebih 1,5 meter ya. Nah, di mana ini pegangan untuk kita memudahkan. Pak Jo, ini boleh nggak supaya bisa lebih dalam lagi tiang pegangan ini nanti untuk mencabut saya naikkan? Silakan. Jadi perhitungkan di mana atas ini nanti yang banyak kita pukul ya. Kemungkinan terjadi satu kerusakan tambah pendek, kita gergaji kita pendek, nah supaya tidak mudah terbuang. Jadi jelas tambah dalam artinya masukkan pasak ini lebih dalam lagi ke dalam tanah. Semakin dalam maka sistem grounding Anda akan semakin baik. Jelas ya sahabat-sahabat sound engineer. Jadi memang tambah dalam di dalam kita memasang pasak maka akan memperbaiki sistem ground yang Anda pasang. Yang kedua, setelah kita masukkan ternyata tanah itu terlalu kering, maka ground tidak akan mencapai satu referensi yang diizinkan. Bagaimana caranya? Tambahkan air, siramlah pasak ini sebelum event dimulai. Jadi perhatikan jangan 2 hari sebelum event disiram, mendekati event diterlantarkan. Tidak. Jadi justru tambahkan air, siram air itu dilakukan sebelum event. Oke. Yang ketiga yaitu tambah besar. Jadi saya akan tekankan kepada teman-teman bahwa diameter pasak ini semakin besar maka semakin baik. Diameter daripada kawat tembaga ini semakin besar semakin baik.
Semuanya itu memang harus dialaskan dengan sistem atau klem yang baik, teman-teman ya. Seluruh cara ini tidak akan berfungsi jika klemnya jelek. Jadi koneksitas terhadap pasak itu menentukan sekali. Dari 3 langkah sahabat-sahabat sound engineer, bahwa Anda bisa memperbaiki dengan cara menambah lebih dalam lagi, menyiramkan air, menambah besar daripada ukuran pasak dan kawat tembaga yang digunakan. Oke, ground bukan tempelan, memiliki satu pengertian bahwa tidak boleh sistem grounding hanya ditempel di bodi peralatan, tidak boleh. Sistem grounding ditempel pada tiang listrik. Anda tidak mau membawa pasak, Anda tempelkan di tiang listrik atau tiang apapun. Ini tidak diizinkan sama sekali karena sangat berbahaya. Seandainya imbas daripada listrik itu sangat besar, maka tiang yang akan Anda tempelkan juga akan menghantarkan listrik. Yang ketiga yaitu yang banyak juga dilakukan, Pak Jo, saya tempel atau saya konekkan dengan penangkal petir rumah atau gedung yang sudah ada. Memang kalau tidak ada petir yang menyambar sistem penangkal petir ini adalah sistem grounding yang terbaik, betul sekali. Tetapi ingat, jika dalam kondisi tertentu sistem penangkal petir ini sedang aktif dilalui oleh petir, maka 1000% peralatan daripada teman-teman akan rusak semuanya. Hati-hati. Oke. Sekarang masuk kepada cara yang benar di dalam kita menginstal sistem grounding ya. Pak, saya sudah terlanjur menggunakan sistem 2 kabel. Isinya hanya 2. Jadi saya ambil contoh seperti ini, Pak Jo, kita hanya punya 2. Sudah terlanjur semuanya menggunakan sistem ini. Bagaimana, Pak? Oke, sementara saya akan berikan solusi kepada teman-teman. Solusi yang pertama yaitu bahwa setiap ground dari stop kontak yang akan Anda pakai haruslah dihubungkan menjadi satu. Anda punya 1 stop kontak, 2 stop kontak, keduanya dihubungkan menjadi 1, barulah dikonek ke pasaknya. Ya, saya akan ambil contoh menegaskan kepada teman-teman pada kali ini. Karena video yang pertama katanya masih kurang jelas. Oke, saya akan pertegas kepada teman-teman semua, yaitu demikian. Kalau Anda melihat stop kontak yang teman-teman pakai, oke, maka ada 2 kabel yang terhubung pada 0 dan phase. Ada saya dikoreksi oleh teman-teman katanya, Pak bukan plus Pak, nanti kalau plus minus kan namanya center tap. Oke lah, sudah. Pokoknya sekarang saya akan coba ikuti saran daripada teman-teman. Ada 0, ada phase ya. Saya akan berkata phase karena hanya 1 phase. Nanti kita lanjutkan pada fase yang 3 fase atau 2 fase, itu adalah satu sistem yang berbeda. Oke. Nah, inilah ground yang teman-teman bisa tambahkan ya. Pasang di sini, tarik keluar. Nah, inilah yang dihubungkan. Ground dari stop kontak 1, stop kontak 2 dihubungkan menjadi 1, lalu dihubungkan ke pasak. Ini yang bisa teman-teman lakukan. Nah, rekomendasi saya apa? Memang rekomendasi adalah gantikan sistem kabel isi 2 dengan kabel isi 3. Ini adalah satu standar profesional dari sebuah rental. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bisa masuk atau kepingin masuk ke dunia profesional, perlahan-lahan pindahkan sistem isi 2 kabel listrik menjadi isi 3 kabel listrik. Jelas sekali bahwa grounding bukanlah sesuatu yang akal-akalan, tetapi sesuatu sistem daripada kelistrikan
yang terpadu terhadap semua perangkat listrik yang digunakan. Ya. Jadi stop kontak 1, stop kontak 2, stop kontak 3, berapapun stop kontak yang teman-teman pakai, maka semuanya sistem ground harus terhubung menjadi satu. Jelas? Ini dinamakan sistem kelistrikan yang terpadu, di mana sistem grounding termasuk di dalamnya. Sahabat-sahabat sound engineer yang dikasihi, maka jelas bahwa setelah melihat sistem kelistrikan ini, Anda tentu akan bertanya, Pak, stop kontak semua baik, tetapi apakah perangkat-perangkat yang dicolokkan ke stop kontak sudah terhubung dengan groundnya? Oke, sekarang saya akan tunjukkan salah satu steker yang ada dari sistem perangkat teman-teman. Setiap steker yang ada di dalam peralatan profesional, maka pastilah menggunakan kabel isi 3. Di mana ini adalah groundnya. Groundnya adalah di sini. 0 phase ground. Semua perangkat kita harus masuk ke dalam sistem pengkabelan listrik isi 3. Jadi begitu Anda colokkan stop kontak di sini, maka secara otomatis akan terhubung dengan kabel sistem groundingnya yang terpusat kepada arde yang Anda pasang. Sahabat-sahabat sound engineer dimanapun Anda berada, jelas setiap kali Anda event, Anda membutuhkan voltmeter testernya, ya. Sampai di sini sahabat-sahabat sound engineer dimanapun Anda berada, saya sangat senang sekali kita awali 2017 dengan mengatur sistem kelistrikan yang baik untuk rental maupun gedung daripada teman-teman. Memang saya himbau hal ini, kenapa? Karena jika Anda ingin dikatakan sebagai sebuah rental atau sebuah company yang memiliki sistem yang baik, yang dikatakan sebuah rental profesional, maka mutlak Anda memiliki satu sistem kelistrikan yang profesional dengan sistem grounding yang terpadu. Sampai di sini, salam sukses buat teman-teman semua. Doa saya untuk 2017, kiranya Tuhan memberkati teman-teman dengan kesuksesan, dengan kesehatan yang sempurna, ya, memiliki tim yang kompak, semuanya diridhoi oleh Yang Kuasa. Selamat malam, Tuhan memberkati.